Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillah al-muttasil ila mu'allif rahimahullah ta'ala qala babun yuqatiluna al-qatil. Bab dikisos terhadap pembunuh, yaitu pembunuh yang sengaja. Dan ini menurut jumhur kisosnya sesuai dengan cara pembunuhannya. Adapun menurut Imam Malik la qawata illa bis-sayfi, tidak ada kisos kecuali dengan pedang, tapi hadis tersebut dhaif riwayat Ibnu Majah. Adapun yang sahih yang ada dalam kitab ini tafadhal. Wa bihi qala an Anas anna jariyatan wujidat qad ra'suha baina hajarayn. Faqila laha man fa'ala bi hadha aqulanum hatta sumya al-yahudi fa'awma'at bi ra'siha fa'udhiba al-yahudi fa'atarafa fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuradda ra'suhu bil hijarah. Rudda diramu, dan ini menunjukkan bahwa kisos dilakukan sesuai dengan perbuatan pelakunya. Dan perkataan ini afulanun menunjukkan bahwa pemerintah mestinya memiliki daftar nama pelaku-pelaku kriminal yang ada di daerahnya, sehingga kalau terjadi kriminal bisa ditebak siapa pelakunya. Karena tidak mungkin muncul pertanyaan afulan hanya kecuali kalau mereka mengetahui kira-kira siapa pelakunya. Kemudian orang yang ditangkap ini tidak boleh langsung dipukuli, tapi dia harus mengaku dulu. Maka di sini faktor baru kemudian dihukum. Maka tidak boleh kita pukuli supaya mengaku, karena belum tentu betul-betul dia pelakunya. Wabihi qala an Anasin anna yahudiyan qatala jariyatan min al-ansari ala huriyin laha thumma alqala fi qalbin waradaha ra'saha bil hijarah fa'ufiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amara bihi ayyurjama hatta yamuta warjima hatta mata. Qalibin artinya sumur yang belum ada temboknya. Radaha sama dengan roda tadi, meronok. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa pembunuhannya tidak diremuk tetapi dirajam. Tetapi riwayat yang lebih masyhur adalah riwayat yang pertama. Wabihi qala an Jabir Anas anna jariyatan kana 'alaiha awdahun laha faradaha ra'saha yahudiyyan fi hajarin. Fatamal 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa biha ramakun. Faqala laha man qatalaki fulanun qatalaki faqalat la bi ra'siha. Qala man qatalaki fulanun qatalaki qalat la bi ra'siha. Qala fulanun qatalaki qalat na'am bi ra'siha. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqutila baina hajaraini. Maka ada dua riwayat yang semuanya menunjukkan dalil untuk jumhur, yaitu sesuai dengan perbuatannya. Adapun yang rajam dari hanya satu riwayat saja. Kita dahulukan yang lebih masyhur dan lebih banyak. Awdahun itu adalah perhiasan perak. Dari kata-kata wadah yang artinya jelas, karena perak itu putih jelas. Kemudian romak itu adalah nafas terakhir atau baqiyatun nafas. Wabihi qala sabu ayyuhal muslimu bil kafiri. Wabihi qala an qais bin Uqad qala in qaratu ana wal asal ila aliyin alaihi salam faqulna hal ahida ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an lam ya'hadu ila nas i'anatan qala la illa ma fi kitabin hadha qala musaddadun qala fa'alta kitaban waqala Ahmad kitaban min kirafi sayfihi fa'idha bihi al-mu'minuna taqafa'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwahum wa yas'al bidimmatihim adnahum ala la yuqtalu mu'minun bi kafirin wa la du'ahdin fi ahdihi man ahdasa hadasan fa'ala nafsihi wa man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Qala Musaddadun an ibni Abi Arubah fa'akhraja kitaban. Ya, jadi untuk jumhur muslim tidak dikisos dengan sebab membunuh kafir karena tidak takafu
tidak sekufu. Menyelisih mereka mazhab Hanafi mengatakan yuqtalu muslimun bizimmiyin. Kalau kafirnya kafir dhimmi atau kafir yang mustaman atau yang mu'ahad, maka dibunuh orang muslim itu dengan sebab membunuhnya. Tapi pendapat jumhur ini sesuai hadis yang kita baca ini sahih. Pada kalimat apa? Kafirin, kafir di sini mencakup semuanya, ya, mencakup silmi dan harbi. وبه إليه قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشركهم على مؤيدهم ومسرهم على قائدهم. Yujiru alaihim aqsahum, terjem. Ila amartu bitarjamah aradtu bi-ikhtibara. Betul. Terjem. Yujiru, memberikan perlindungan, terus dan memberikan perlindungan bagi mereka yang kami. Maksudnya orang yang paling jauh dari kalangan muslimin itu berhak memberikan ijarah, perlindungan kepada orang kafir yang disebut kafir musta'man. Dan kalau sudah dikasih perlindungan maka alaihim, berlaku atas seluruh kaum muslimin. Jadi misalnya ada orang di Maroko sana memberikan perlindungan kepada seorang kafir, maka kafirnya menjadi kafir musta'man. Dari Sabang sampai Maroko semuanya harus menjaga si kafir ini, tidak boleh kita bunuh. Itu makna alaihim. Sehingga kalau diurutkan wa yujiru aqsahum alaihim, berlaku alaihim. Wa yaruddu, dan mengembalikan musyidum, orang yang kuat dari mereka, ala mu'ifihim, kepada orang yang lemah di antara mereka. Artinya harus adil, ya, tidak boleh dimenangkan orang yang kuat atas yang lemah, pejabat atas rakyat. Wa mutasarrihim, dan orang yang ikut syariah, ala qa'idihim, kepada orang yang duduk di antara mereka, sama, ya, maksudnya harus adil, tidak boleh tidak adil. Kemudian orang baru firman wajah ma'anihi rajulan ayaqtuluhu. Wabihi naikala an-nabi Hurairah an-Nasa'ad bin Ubadah qala ya Rasulullah ar-rajulu yajidu ma'amra'atihi rajulan ayaqtuluhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Qala Sa'dun bala walladhi akramaka bil hasbi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isma'u ila ma yaqulu sayyidukum. Qala Abdul Wahhab ila ma yaqulu Sa'dun. Sayyidukum sebagai fa'il. Dan saat ini bin Ubadah adalah kepala suku dari Khosraj, maka disebut sayyidukum. Dan jawaban bab tadi sudah jelas, lah, tidak boleh membunuh, karena membunuh harus salah satu dari tiga yang tadi sudah disebutkan. Nabi Hurairah an-Nasa'ad bin Ubadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita law wajadtu ma'amra'ati rajulan umhiluhu hatta ati arba'ati syuhada. Qala na'am. Padahal cari saksi baru dapat satu, zinanya sudah selesai, susah kan? Makanya tetap hukum Islam berlaku di sini. Dan kalau suaminya tidak terima karena zinanya sudah selesai, ya dia bisa melakukan mula'anah. Adapun istri menuduh suami berzina, maka tidak ada mula'anah padanya. Di mula'anah itu hanya ketika suami menuduh istri berzina, tidak bisa dibalik. Kenapa nggak bisa dibalik? Karena beda. Kalau suami menuduh istri berzina sementara istri tidak mengaku,
dan tidak ada mula'anah, itu nanti nasab bisa rusak. Karena kalau si istri hamil kemudian anaknya masih dinisbatkan kepada suaminya, jadi rusak nasabnya, padahal itu bukan maninya suaminya. Tapi kalau suami selingkuh dengan wanita lain, nah ini tidak perlu ada mula'anah. Karena apa? Karena tidak merusak nasab tadi. Nah, perempuannya kalau tidak terima bagaimana? Boleh khulu. Nah, وبه قال رب العامل يصاب على يديه وطؤون. وبه قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم فأسأل فجمعنا حذيفة مصدقا فلا جزاء. Musaddiqan amal dari zakat. فلا جمع رجل في صدقته. Laja mendebatnya. وضربه أبو جهم وسجده. Saja melukai pada kepala. Abu Jahal masih ingat ya, dia melamar Fatimah, yang kata Nabi nggak usah diterima lamarannya karena dia itu dorobun di nisa. Nah, ternyata tidak hanya di nisa ya, kepada laki-laki pun dia dorob. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القاضي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال لكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشيرة على الناس ومنذرهم برضاكم. فقالوا نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القوة فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. أرضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم. فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم. قال إني خاطب على الناس ومنذرهم برضاكم. قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. Ini lemah lembutnya Rasulullah SAW. Ketika mereka mendebat ridhonya, padahal mereka sudah ridho, Nabi tidak marah ya. Namanya orang kadang-kadang menyesal kan? Awalnya ridho, kemudian akhirnya menyesal, bisa aja. Nah, sehingga oleh Nabi dibuat sampai ridho. Ini kenapa? Karena beliau tidak menilai harta dunia sama sekali, sehingga melepaskan itu sangat mudah sekali. Jadi kalau kembali ke babnya tadi, bab amil zakat yusabu ala yadayhi khata'an, ditimpa pada kedua tangannya secara khata', secara salah. Maka apakah dikisos si amil tadi? Nah, Nabi menyarankan untuk tidak dikisos tetapi dibalas dengan ganti rugi. Ganti ruginya sampai mereka puas. Al-amil yusabu ala yadayhi. Yusabu, yang siapa yang yusabu? Yang yusabu bukan amilnya, ada orang lain. Jadi ada orang lain yang yusabu ala yadayhi al-amil khata'an, mendapatkan musibah gara-gara tangannya si amil. Ini babnya memang kadang-kadang untuk susunan Indonesia kita kurang nyaman ya, tapi itulah susunan Arab harus kita pahami. Nah, babul qawat bi ghairi hadidin, bab kisos tanpa sesuatu yang tajam. وبه قال عن أنس أن جارية وجدت قد رضى رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان حتى سمى اليهودية فأومأت برأسها فأومئ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه في حجاره. Jadi ini seperti mau membantah pendapat Imam Malik yang mengatakan harus dengan pedang. Babul qawat min ad-darbah wa qasil amir min nafsi. Dua masalah. Yang pertama, kisos dari pukulan dan mengkisos amir terhadap dirinya. Artinya kalau amir berbuat salah, maka dia mempersilahkan kisos. وبه قال عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل
فأخذت عليه وطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرجل كان معه فرجها في وجهه فقال له فجرح في وجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستكب فقال بل عفوت يا رسول الله. Fa'akab alaih, dia memeluk Nabi SAW. Nabi dipeluk nggak mau, maka ditusuk dengan ujun, yaitu apa? Ranting pohon kurma atau apa itu. Nah, maka akhirnya Nabi mengatakan istaqid, silakan kamu kisos saya. Ini yang berkaitan dengan bab tadi, fasil amin min nafsih, mempersilahkan orang untuk kisos dirinya. Dan Nabi itu memang sudah membawa ujun, ada semacam tongkat gitu dibawa dengan tangan beliau. Hadis ini baik. Wabihi maikola Qatana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala inni lam ab'ats mali liyadribu absharakum wala liya'khudhu amwalakum faman ila bihi dzalika falyarfa'hu ila aqsihi ilayya aqussuhu, kepada saya akan mengkisos. faman ila bihi dzalika falyarfa'hu ilayya aqsihi minhu. Qala Amr bin As law anna rajulan attaba ba'da ra'iyatihi atakussuhu minhu qala inni walladhi nafsi biyadihi aqussuhu faqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqassahu min nafsihi. Hadis ini juga dhaif, tapi menunjukkan keadilan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Absyarakum ay juludakum. Babu afin nisa aniddan, memaafkan wanita dari darah maksudnya pembunuhan. Wabihi dari qala an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal muqtadirina ayyan hajizul awal fal awal wa in kana imra'atan. Yang hajizu ada terjemahnya di bawah, lanjutkan. Qala Abu Dawud balaghani anna aqwan nisa fil qatri jaizun idza kanat intal awliya wa balaghani an Abi Ubaid fi qawlihi yang hajizu yaqufu anil qawadim. Ya. Jadi alal muqtatilin, atas orang yang saling membunuh, ayyan hajizu, untuk menahan dari kisos. Al-awwal fal-awwal, satu demi satu. Wa in kanat imra'atan, meskipun dia perempuan. Artinya apa? Perempuan punya hak untuk memberikan maaf. Idza kanat ihdal awliya, itu salah satu dari walinya orang yang dibunuh. Jadi maksudnya awliya ini, awliya al-maqtul. Misalnya bapak dibunuh, punya 5 anak, yang 4 laki-laki, yang 1 cewek. Yang 4 mengatakan kisos, yang mbaknya mengatakan diyat, dimanakan yang mengatakan diyat. Maka afun itu lebih utama daripada kisosun, itu secara hukum asal ya. Wa ta'fu aqrabu littaqwa. Jadi seandainya pembunuhnya berhaus darah, nah, maka dia paling bagusnya dibikin kapok saja. Wabihi dari qala babu man qutila fi ilmiya baina qaumin. Ilmiah itu adalah pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya karena bentrok. Maka baina qaumin, ya, bentrok di antara suatu kaum. Misalnya kampung dengan kampung, lempar-lemparan batu, terus ada yang mati, kan nggak jelas pembunuhnya, karena ya batunya terlempar dari banyak orang. Nah, Wabihi dari qala wa qala man ubaidin Wabihi dari qala an ibn Ubaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila fi ilmiya fi ramyin yakunu bainahum bi hijaratin aw bi siyatin aw darbi bi asa fa huwa khata'un wa aqluhu khata'in. aqluhu artinya apa? Diyatnya. Wa man qutila amdan fa huwa qawatun. Wa qala Banu Umayyah qawatiyatin. Qawatiyatin dikirim tangannya, yaitu menuju ke tempat kisos.
ثم اتفقا ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. Sarfun wala adlun fardhatun wala nafilatun. Ada juga yang mengartikan maksudnya tobatnya itu tidak diterima dirinya. Tapi yang masyhur tadi fardhatun wala nafilatun, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai kola yang diabasin kola Rasulullah SAW pada kalau makna hadis sekian. Nah, jadi ringkasnya kalau ada pembunuhan yang secara ilmiah itu tidak bisa kisos, karena kisos itu syaratnya salah satunya harus sengaja, ya kan? Dan di sini melempar batu tidak diketahui siapa pelakunya, maka tidak bisa dikatakan sengaja, karena sengaja itu adalah dengan alat yang mungkin mati. Nah, kalau ini kan bihijaratin au bisyati au bil asa, ini semuanya tidak mematikan biasanya. Nanti tiba-tiba ada yang dilempar mati, berarti tidak sengaja. Istilahnya apa? Syibhul khata. Tapi di sini disebut fahuwa khata. Nah, istilah yang lain syibhul khata. Makanya Imam Malik berpendapat tidak ada syibhul khata, karena di sini kalimatnya fahuwa khata. Kalau jumhur pembunuhan dibagi tiga, ada khata, ada amdun, ada syibhul khata. Sehingga khata di sini maksudnya syibhul khata menurut jumhur, karena melemparnya itu sengaja, tapi membunuhnya tidak sengaja. Nilai kola berbudaya dia. Nilai kola an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna man qatala khata'an fatiyatuhu mi'atan min al-ibli salasu nasin nama khawin wa salasu nasin nama kuning wa salasu nasin kotan wa ashraf dan kuning dapat. Jelaskan usia-usianya. Yang terhormat berapa? 9 bulan 10 hari, bukan itu hamil. Berapa? 1 tahun, itu lebih 2 tahun, hektar berapa? 3 tahun, jalan 4 tahun, ya. Dia apa lagi ya? Gampang kan? Baca al-makhab sakit ketika melahirkan, nah berarti 1 tahun anaknya. Labun nyusu berarti 2 tahun, ya kan? Wal-walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Ini menunjukkan bahwasanya diet itu adalah 30 10. Dan hadis ini sahih. Sementara hadis yang lain nanti menunjukkan tidak seperti itu hitungannya. Karena itu bebas kita memilih mana yang kita mau. Karena kalau ada 2 hadis yang sahih, maka semuanya boleh terpakai. Wabihi qala an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala kanat qimatu diyati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sama nu'ati dinar aw samanya ala dinar. Radiyatu anil muqatab yawma idin anisu min diyatil muslimin. Qala faqala dzalika hatta surifa Umar rahimahullah. Faqala khatiban faqala ala inna ibla fadghalat. Qala lah mahal. Qala faqaradha Umaru ala ahli dahabi al-fatinarin wa ala ahli al-gharibi isni asra alfan wa ala ahli al-gharibi mi'atai qaratan wa ala ahli syai alfai syabin wa ala ahli kulali mi'atai hulah Qala fatal fatiyatu ahli dimah
lam yarfa'ha hingga rafa'at minatnya. Ya, jadi diet itu patokannya adalah unta, sehingga nilai dinar dan dirham itu disesuaikan dengan nilai unta. Demikian juga kalau diganti dengan kambing, sapi, ya itu semuanya dikembalikan ke nilai unta. Saya baru tahu ternyata unta itu kira-kira harganya sama dengan sapi, dan itu masuk akal karena korban Idul Adha unta bisa untuk 7, sapi juga bisa untuk 7. Maka pada bulan Ramadan kemarin, Idul Adha kemarin, itu banyak seliweran di medsos tentang korban unta di daerah Arab yang miskin, ya. Nah, itu kita dari Indonesia bisa ikut transfer, itu satu orangnya sekitar sama dengan 1/7 sapi. Makanya kira-kira 20 juta itu udah dapat satu ekor unta. Wabihi qala an Atha bin Abi Rabah wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi qiyati ala ahli ibli mi'atan min al-ibli wa ala ahli al-baqari mi'atai baqarah wa ala ahli syai alfai syati wa ala ahli al-khulali mi'atai hula wa ala ahli al-qamhi syai'an lam yahfazhu Muhammad. Al-qamah itu adalah kambing yang bagus, dan hadis ini dhaif. Nama lain dari qamah adalah buruk atau samra atau himpah, sama saja. Wabihi qala an Jabir bin Abdullah qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara misla hadis Musa qala wa ala ahli ta'ami syai'an lan akhrajahu. Wabihi qala an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qiyadil khata'i isruna hiqqatan wa isruna jada'atan wa isruna tinna mahadin wa isruna tinna lakunin wa isruna tani mahadin dakan. Ya, ini model diet yang lain, yaitu 20 sampai 5 kali. Maka boleh pilih yang tadi, boleh pilih yang ini. Hanya saja Syekh Al-Albani membawakan hadis ini, sementara yang lain mensahihkan, termasuk Abu Dawud, karena beliau tidak berkomentar miring, dan beliau mengatakan bahwa qala Abdillah pada Ibnu Mas'ud, dan pada Ibnu Mas'ud itu biasanya dipakai oleh mazhab Hanafi karena dia wilayah dakwahnya di Kufah, tempat orang-orang mazhab Hanafi sekarang. Wabihi qala an Ibnu Abbas anna rajulan min bani Adi qutila faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahu 12,000. Karena nilai unta waktu itu 12 dirham. Dan ini dhaif. Babu diatul khatab syibhil amdi. Tadi sudah kita bahas diatul khatab. Sekarang diatul syibhil amdi. Nama lainnya diatul al-khatab syibhil amdi. Jadi boleh diringkas syibhil amdi saja, boleh ditambahi al-khatab syibhil amdi. Wabihi qala an Abdillah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawmal fathi bi Makkah faqat pada salatan thumma qala la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa nazala al-ahzab wahdahu ila huna atiquhu an musaddadin thumma tafaqa ala inna kullam ma'suratin kanat fil jahiliyah tunkaru wa tud'a min damin aw malin hatta qadalaya illa makana min siyaqatil haiti wa sidanatil baiti. Thumma qala ala inna diyatal khata'i shibril amri makana bisawti wal asa mi'atan min al-ibli hingga arba'una fi butuniha awladnya. Maksarah itu adalah warisan kemuliaan, kemuliaan di masa jahiliyah, semuanya sudah saya batalkan. Itu maksud ditaruh di bawah kaki, kecuali dua saja. Satu, siap qatil hajj, untuk diminum orang haji, masih dibawa oleh keluarga Abbas. Kemudian sidan berbait, yaitu berkhidmat kepada Ka'bah, maksudnya itu membawa kunci pintu Ka'bah. Nah, ini dibawa oleh siapa itu?
Al-Thaqafi ya saya. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini bahwa dia berkhatab syirul amdi, dan dijelaskan oleh beliau apa itu syirul amdi bisawb wal asa. Nah, maka dietnya adalah 100 onta, tetapi ada 40 onta onta buntingnya. Istilahnya adalah diatul mukhallafah karena ada 40 onta bunting, harganya lebih mahal daripada onta yang tidak bunting. Nah, sehingga ringkasnya diat pembunuhan dibagi dua. Ada yang mukhafafah, yaitu untuk pembunuhan yang khata', ada yang mughalladzah, yaitu untuk pembunuhan yang syibhul amdi dan yang amdun. Nah, mughalladzahnya itu adalah harus ada 40 onta buntingnya. Wabihi qala an qalidin naqal bihadza al-isnad wa ma'nahu. Wabihi qala an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam naqal bima'nahu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi aw qala fathi Makkah ala darajatil baiti aw qala al-Ka'bah. Nah, hadis itu. Jadi waktu itu Ka'bah itu ada derajatnya, ada undang-undangannya, dan tujuan itu supaya tidak semua orang bisa masuk Ka'bah, maka dikasih undang-undangan. Sehingga kalau ada rakyat mau naik, mereka congkrokkan dari atas. Wabihi qala an Zaid bin qala qala Umaru fi shibhil amdi salasina niqatan wa salasina sid'atan wa arba'ina khaliqatan ma baina thaniyatin ila bazi amha. Khalifah unta bunting. Thaniyah itu adalah yulki thaniyatahu fi sadisah, usianya 6 tahun. Bazil itu adalah istakmalat thaminah, sudah usia 8 tahun. Mabaina thaniyah ila bazil, usianya antara itu sampai itu, antara 6 sampai 8. Wabihi qala an Ali radhiyallahu anhu annahu qala fi shibhil amdi as-salasun wa salasuna niqatan wa salasuna sid'atan wa arba'un wa salasuna saniyatan ila bazi anha kulluha khaliqatun. Dua riwayat ini dhaif semuanya dan mauquf ya, karena bukan sabda Nabi, perkataan Sayyidina Umar, dan yang satu ini Sayyidina Ali. Nah, Wabihi qala an Abdillahi qala fi shibhil amdi 25 niqatan wa 25 sid'atan wa 25 banatun wa 25 banati maqabin. juga dhaif. Wabihi qala an Ali radhiyallahu anhu qala fil khata'i arba'an 25 niqatan wa 25 sid'atan wa 25 banati lakunin wa 25 banati maqabin. Ini semuanya dhaif, tetapi boleh dipakai karena memang tidak ada kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 100 onta tadi, sehingga riwayat-riwayat yang ada bisa dipakai sebagaimana kaidah umum, tidak ada yang sahih sehingga boleh dipakai dalam bab tersebut. Wabihi qala an Utsman bin Affan wa Zaid bin Thabit fil mughallazati arba'una jada'atan khaliqatan wa salasuna niqatan wa salasuna banat lakunin wa fil khata'i salasuna niqatan wa salasuna banat lakunin wa ishruna banat lakunin biqurin wa ishruna banat mahawin. Yang maka ringkasnya perbedaannya, kalau mughallazah itu harus ada khalifahnya, tapi kalau mukhafafah tidak ada khalifahnya. Intinya perbedaannya di situ. Mau salatul, mau ishrun, mau khamsah wa ishrun, riwayat-riwayat banyak. Wabihi qala an Zaid bin Thabit fi fi'atil mughallazah wa dzakara mislahu sawa'an.
Qala Abu Dawud idza dakhalat al-mar'atu fi sanati rabi'ah fa huwa haqqun Fahuwa hikun. wal unsani qadun li'annahu yasariku ayyuhmal alayhi wa yurkab fa idza dakhalat al-khamsati fa huwa tada'un wa tada'atun fa idza dakhalat as-sadisati wa al-qasaniyatahu fa huwa saniyun wa saniyatun fa idza dakhalat as-sabi'ati fa huwa ruba'un wa ruba'iyatun. Ya Rabbah, takhawatir bisabi'ah. Fa idza dakhalat as-saminati wa al-qasimah alladhi ba'da ruba'iyah fa huwa sadisun wa sadasun. Fa idza dakhalat as-tasi'ati wa fatara al-maqamu wa tal'a al-qamar nabuhu, dan telah retak, terpecah nabuhu, gigi taringnya. wa fatara nabuhu wa tal'a al-qamar bazilun. Fa idza dakhalat al-ashirati fa huwa mukhlifun. Thumma laysa lahu ismun walakin yuqalu bazilu amin wa bazilu amin wa mukhlifu amin wa mukhlifu amin ila mazada. Wa qala Nadru bin Shumayl ibnatu Mahfadin bisanatin wa ibnatu Lakunin bisanataini wa hifatun bisalasin wa janda'atun bi arba'in wal musanna bi khamsin wa ruba'un bi sittin wa satin Wasaniyu bi khamsin. wasaniyu li khamsin wa ruba'un bi sittin wa satisun bi sab'in wa brazilun bi samanin. Nah, ini lebih ringkas ya. Nah, ini nama-nama unta berubah dengan sebab usianya berubah. Ada yang berikutnya mirip-mirip, nggak usah dibeda, nggak apa-apa. Nah, Wabihi ilaikola terkudiyadil a'do. Wabihi ilaikola Nabi Musa Nabi sallallahu alaihi wasallam kola al-asabi'u sawa'un ashrun minal ibli. jadi nilai satu jari 10 unta, karena jari kita ada 10 sehingga totalnya 100 unta kalau semua jari. Kalau jari kaki dan jari tangan dirampokkan semua, berarti dapat 200 untaan. Wabihi ilaikola Ashari Nabi sallallahu alaihi wasallam kola al-asabi'u sawa'un ashrun kola na'am. Adapun kalau sepertiga jari kelingking, ini adalah 3,3 unta. Ada mulai satu retaan, satu potongan jari jempol, ini 5 ekor unta. Karena jempol cuma 2 potongan, yang lainnya 3 potongan. Nah, Wabihi ilaikola Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadihi wa hadihi sawa'un ya'ni ibaham wal hisir. padahal manfaatnya berbeda, satunya untuk upil, satunya untuk pijat. Wabihi ilaikola Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-asabi'u sawa'un wal asnanu sawa'un wal saniyatu wal hirsu sawa'un hadihi wa hadihi sawa'un. Padahal gedenya beda dan fungsinya beda. Kalau pirsun untuk kacang, saniyatun untuk buah-buahan atau bakwan. Nah, Wabihi ilaikola Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asnanu sawa'un wal asabi'u sawa'un. nah, Wabihi ilaikola Ibn Abbas qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi al-yadaini wa rijlaihi sawa'un. Wabihi ilaikola an Ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi wa huwa muslimun bihi ila ka'bati. boleh khutbah sambil bersandar seperti saya sekarang. Yang penting jangan ngantuk. Kalau nggak ngantuk silahkan bersandar. Nama asli itu sebab Fil asabihi ashrun. Wabihi ilaikola an Ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Fil asnani khamsun. Gigi itu totalnya berapa jumlahnya? Berapa? Khamsah wa thalathun kali 5 berapa? Satu gigi kan 5 ekor onta. Berapa? 175. Lumayan, langsung kaya. Makanya jangan suka makan coklat, nanti gigi merontok, nggak bisa diganti dia. Nah, وفي قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي مؤتية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو أدناها من الورث أو أدناها من الورث يقومها على أسنان الإبل فإذا قالت رفعت من قيمتها وإذا هاجت نقصت في قيمتها. فإذا هاجت رخصا, kalau dia itu menjadi murah. Haja itu sebenarnya arti asalnya bangkit ya, tapi kan malah jadi nggak cocok kalau diterjemahkan bangkit. فبلغت عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار وأجلها من الورث بثمانية آلاف درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة ومن كان في يد عقله الشاء فألقي ساقين. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأقل من الرسل بين ورثة الفقير على قرابته فما فضل فللعصبة. قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جزئ أتيتا كاملة. Kamilah itu 100 ekor unta. Kenapa? Karena hidung kita cuma satu, sehingga dinilai 100 unta. Sandua itu adalah susu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan fadiun. Kalau bagi binatang apa? Dor'un. Jadi bahasa Arab lengkap sekali. Kenapa? Karena ada dua. Maka nisful aql, yaitu khamsun yang tinggi. Nah, khamsun yang tinggi atau adilma min al-dhahati atau al-warisi atau mi'ah baqarah atau al-misaten. Wasiyati idza quti'at nisful aqli. Kenapa? Ada dua tangan. Nah, pokoknya yang dua, maka berarti satu adalah 50 onta. Nah, tadi sudah disebutkan tadi, satu anpun, dua santuatun, tiga yatun, apa lagi? Wakili jadi nisful akli. Mungkin makmum alih sulsul akli. Atau terjemahkan umur roksi, umur timah. Masih ingat ya? Jadi luka yang sampai mencapai pada umur timah, selaput yang ada di otak, maka disebut makmumah. Dari kata-kata umur dimari. Nah, dietnya berapa? Turun akli, yaitu salatun. Tepatnya adalah 33,3 mau ditepatkan. Maka di sini wasulusun 33,3. Nah, berarti 0,3 itu bagaimana itu? Ya, diambil ini harganya, karena tidak mungkin kita belah unta jadi 3 yang mati. Berarti makmum mati sulusul akli salasun wa salasunan dari ibli wa sulusun au qimatuha min al-dhahati au al-walidi au al-baqari au al-sya'i wal ja'ifatu misudari. Ja'ifah dari kata jauf, yaitu lukanya sampai nembus ke dalam tubuh, misalnya ditusuk perutnya. Wakil asobi pikul di usbu'in asyurun minal ibili. Wakil asnani pikul di sini khamsun minal ibili.
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين أصابعها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. Laisa lil qatil syai'. Ini mencakup qatil yang hamdun maupun khata'un. Sehingga kalau seorang anak boncengkan bapaknya, kemudian nabrak, kemudian bapaknya mati, dia tidak dapat warisan karena dia yang mematikan bapaknya dengan menabrakkannya, meskipun tidak sengaja. Beda lagi kalau ditabrak. Bedakan antara menabrak dengan ditabrak. Dia nyetir sambil tidak fokus, nabrak pohon, bapak yang di belakang dibonceng mati, nggak ada warisan. Salah mau malah tidak fokus. Kalau ditabrak dari belakang, kemudian bapaknya mati, tentu saja anaknya masih dapat warisan karena dia bukan yang menyebabkan kematian bapaknya. Maka ini mencakup qatlul hamdin dan khata'in. وفي قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل شبه العمد مغلظ مثل أكل العمد ولا يقتل صاحبه. Ya, kemudian dijelaskan apa itu syibhul amdi. Wadhalika ayam jual syaitan bainan nas fatakunu dima'un fi ilmiya fi ghairi natin wala hamli silahin. Syibhul amdi adalah bahwasanya setan itu merusak di antara manusia. Akhirnya terjadi pertempuran fi ilmiya tadi kan, pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Fi ghairi daghinah, tidak ada permusuhan sebelumnya. Wala hamli silah, juga tidak ada membawa senjata. Kalau ada permusuhan, biasanya memang sudah siap-siap senjata, sengaja bunuh gitu. Tapi ini nggak ada permusuhan, hanya gara-gara gesekan kecil akhirnya malah terjadi pertempuran. Misalnya serempetan motor dengan motor, nggak terima akhirnya marah-marah, yang dimarahin nggak terima akhirnya ngantem, yang diantem nggak terima akhirnya ngambil batu. Itu berarti tima'un fi ilmiyah, karena tidak ada daghinah, tidak ada permusuhan sebelumnya. Kalau ada permusuhan sebelumnya sudah siap senjata biasanya. وبه قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس. Mawadih apa kemarin? Wadih, jelas, apa yang jelas? Tulangnya yang jelas, sampai kelihatan tulangnya. 5 unta dietnya itu. وبه قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة بمكانها بثلث الدية. Al-ain, mata, al-qa'imah yang masih ada, as-sadat limakaniha yang masih menutupi tempatnya, tetapi sudah tidak bisa melihat gara-gara dilempar orang menjadi buta. Maka itu adalah thuluthud dia, berarti berapa? 3,3. Tapi kalau matanya lepas, nilainya 50 unta, 1 mata, 2 mata, 100 unta. Menilai oleh baru dia terjadi. Ada wanita hamil, kemudian digugurkan janinnya. Nah, dietnya berapa? Menilai oleh Ali Mughirah bin Syu'bah anna imra'ataini kanata tahta rajulin min Hudayyin wa darabat ihdahuma al-ukhra bi 'amudin fa qatalatha.
فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف نأتي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل فقال أسجع كسجع الأعراب فقد فيه في غرة واجعله على عاقلة المرأة. Aqilatul mar'ah, asobatnya wanita si pembunuh tadi. Jadi yang membunuh si wanita yang menanggung asobatnya supaya ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian Nabi mengatakan asajun kasih Arab karena ucapannya tadi bermodal saja. Kaifa nadi, bagaimana kami membayar dia man la sa'a wala akal wala syariba wala istahal. Ini lam ini saja Arabi. Istahala yang teriak itu ketika lahir menangis. Ini kan janinnya masih di dalam, belum hidup kan, belum menangis kan. Ngapain harus kita bayar dia kan? Yang nggak terima. Maka oleh Nabi dianggap seperti orang Arab Badui yang bodoh-bodoh nggak mau menerima sabda Nabi SAW. Qurrah itu adalah abdun, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nyawa dibalas dengan nyawa, janin yang gugur tadi dibalas dengan memberikan budak kepada keluarga korban. وبه قال عن منصور وقال بإسناده ومعناه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يد المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. وبه قال عن المسلم المحرمة أن عمر استشار الناس في إملاس المرأة. Imlas المرأة menggugurkan kandungan perempuan. Misalnya ada dokter menggugurkan kandungan seorang perempuan, nah, itu hukumannya bagi dokter tadi apa? Faqala al-Mughirah bin Syu'bah syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fiha bi ghurratin abdin aw amatin. Nah, itu tafsiran qurrah abdin aw amat. Faqala intini liman yashhad ma'aka fa'atahu bi Muhammad bin Maslamah Zadan Harun fasyahidah lahu, yakni daraba rajulu batman ra'atihi. Qala Abu Dawud walaghani an Abi Ubaid innama summiya imlasan bi anna mar'ata tasdiqu qabla waqtil wiladah, mengukurkannya sebelum waktu melahirkan. Wa kadzalika kullu ma zalqa min al-yad wa ghairihi faqad nalisah, itu secara bahasa. Tusdiqu itu arti asalnya menjauhkan, maksudnya mengukurkan tadi. Sehingga kalau ada dokter merestui pengukuran bayi, malah tidak dikasih upah, tapi malah disuruh membayar dietnya dari ghurratun. Nah, sekarang tidak ada budak, bagaimana? Kalau nggak ada budak kita baca terus sampai ketemu jawabannya. Nah, Wabihi qala an Umar qala bima'nahu. Wabihi qala an Ibn Abbas an Umar annahu sa'ala an qadiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Faqama Hamal bin Malik bin Nadhirah faqala kuntu baina yaday wa'ataini fadarabat ihdahuma al-ukhra. baina imra'atain maksudnya ini dua istri saya, jadi dia poligami. Terus istrinya jambak-jambakan sampai pukul-pukulan. Ada obat idam wadurah di mistah Mistah itu kayu kemah. Faqatalatha wa jaminaha. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jaminiha bi ghurratin wa an tuqtal. Qala Abu Dawud qala Nabi bin Shumayr al-mistahu huwa as-sawbaj. Itu nama lainnya. Qala Abu Dawud wa qala Abu Ubaid al-mistahu udun min a'wadi tiba. Nah, Wabihi qala an Tawusin qala qama Umar radhiyallahu anhu ala al-minbari pada qala ma'nahu lam yashur wa an bukan jada bi ghurratin abdin aw amatin qala
Faqala Umar Allahu Akbar law lam asma' bi hadza laqadayna bi ghairi hadza. Nah, jadi harus taat aturan Islam. Wa bihi qala Ali bin Abbas fi qissati Amr bin Malik qala fa asfaqat ghulaman qad nabata sya'ruhu maitan wa matat al-mar'atu faqada 'ala al-aqilati atiyatan. Faqala ammuha innaha qad asfaqat ya nabiyallah ghulaman qad nabata sya'ruhu. Faqala Abdul Qatilah innahu kadhibun innahu wallahi mastahalla wala syariba wala akala. Amisluhu yutil. Ya, ini dibaca dengan saja ya. Wallahi mastahal wala syariba wala akal famithluhu lital. Nah, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asas jahiliyah wa qahanatuha ati kiswati ghuratan. Qala Ibnu Abbas kana ismu idahuma Mulaikah wal ukhra Ummu Utayb. ya, jadi hati-hati kalau poligami bisa bertengkar. Mbak Mulaikah sama Mbak Ummu Utayb. Suaminya siapa? Ya tadi Hamal bin Malik bin Nabiwah tadi. Nah, jadi para sahabat Nabi juga ada berdatang sampai mati gara-gara poligami. Nah, Wabillahi qala an Jabir bin Abdullah annahu atani min Hudayr qatalat idahuma al-ukhra wa likulli wahidatin minhuma zawjun wa waladun. nah, ini kasus yang lain ya, karena ini bukan dipoligami oleh satu orang tadi. Nah, Waja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatal maqulati ala aqilatil qatilati wa baru azwajaha wa waladaha. jadi suaminya dan anak-anaknya tidak menanggung dietnya, yang menanggung akilahnya. Akilah itu dari asobah, dari keluarga bapak. Faqala aqilatul maqulah mirasuha lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la mirasuha li zawjiha wa waladiha. Jadi anak dan suami hanya dapat enaknya, tidak dapat apa tanggungannya, karena itu hanya istrinya. Adapun keluarga tetap keluarga. Jadi keluarga itu tidak berputus sebelum menikah. Maka ini istriku tapi keluargamu. Nah, kamu jaga jangan sampai dia membunuh orang. Nah, Wabillahi qala an Abi Hurairah qala ikatalat imra'atani min Hudayr qalamat ihdahuma al-ukhra bi hajarin faqatalatha. Fantasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jadi minha qurratu abdin aw walidatin. Wa qada fi diyati mar'ah ala aqilatiha wa warasaha waladuha wa man ma'ahum. Faqala Hamid bin Malik bin Nabirah al-Hudari ya Rasulullah kaifa Allahu fiyata man la syarika wa la akal wa la nataqa wa la sahalla wa mislu dhalika yutau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadha min ikhwanil muhal min ajli sati'ihim ladhi saji'am. sajak itu tidak dilarang, tapi kalau untuk menolak syariat Islam atau terlarang. Seandainya sajaknya ini tidak digunakan untuk menolak syariat Islam, tidak ada masalah. Nah, Wabillahi qala an Abi Hurairah fi hadhihi al-qissah qala thumma inna al-mar'ata allati qada 'alayha bil ghurrati ulfiyat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna mirasaha li baniha wa anna al-aqla 'ala asabatiha. nah berarti matinya si perempuan nggak langsung ya. Yang langsung mati yang janinnya tadi. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian ibunya ikut mati. Wabillahi qala an Abdullah bin Quraidah an abihi annahu atat hadafat imra'atan fa asqatat. Qala adzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faj'ala fi waladiha 500 syatin wa nahaya yawma idzin 'anil hajji. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada abdun, maka bisa diganti dengan khamsumi'ati syatin, 500 kambing. Satu kambingnya anggaplah 1 juta, maka berarti 500 juta. Nah,
وبه قال عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجميع بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. Itu ada tambahan apa tadi? Kalau Abu Dawud bahwa hadal hadis Ahmad bin Salamah wa Khalid bin Abdullah an Muhammad bin Amr lam yakura al farasin al bghal. bukan yang sebelumnya tadi. Kalau Abu Dawud kalau hadis khamsuna asyar wassawabu mi'atu syatin. Nah, viral oleh Abu Dawud. Kalau Abu Dawud hadza qala Abbasun wa huwa wahmun. Nah, jadi yang benar adalah 100 kambing, 500 kebanyakan. Kalau dia 100 juta, kalau satunya 1 juta. Al-hadaf itu adalah melempar dengan batu dan sebagainya yang di atasnya tadi, termasuk melintang. Jadi dikelintang kena perutnya, akhirnya janinnya gokrok. Atau dilempar dengan nekar, kena kumpulnya janinnya rompak lagi. Ada yang ini tadi poros-poros tadi habisnya banyak. Tapi ya kalau tidak ada yang lain gimana lagi? Tapi kalau hadis yang sebelumnya tadi sahih dan pakai yang sebelumnya. Walillahi qala an Ibrahim wa Jabir an Syafi qala al-murrah khamsuni dirham. Qala Abu Dawud qala Rabi'ah al-murrah khamsuna dinar. Untuk uang dinar 50 dinar. Tapi ini semuanya sebenarnya nilai dari qurrah. Tapi tidak ada masalah kita memakai pendapat ini karena tidak adanya budak di masa kita, sehingga kita tidak mengetahui harga budak hakikatnya berapa ini sekarang ini. Karena tidak ada budak, maka boleh pakai yang 500 dirham atau 50 dinar. Wabillahi qala babu fi diyatil mukatab. Wabillahi qala an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi diyatil mukatab yuqtalu yuqta ma adda min mukatabatihi diyatal qurri wa ma baqiya diyatal maqrur. Jadi kalau ada budak mukata sudah membayar separuh harga dirinya, misalnya harganya 100 juta, dia sudah bayar 50 juta. Nah, maka 50% dari tubuhnya dinilai sebagai orang merdeka, 50% dirinya dinilai sebagai budak, sehingga diatnya 50 onta plus 25 onta. Nah. Wabillahi qala an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza asaba al-mukatab hatta aw warisa mirasan yarisu ala qadri ma ataqa minhu. Nah, sama ya, warisan juga begitu. Dia separuh merdeka, separuh budak. Nah, maka untuk hak budaknya separuh, untuk hak merdekanya sempurna. Nah, Wabillahi qala babu fi diyatil dhimmi. Wabillahi qala an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala diyatul mu'ahad nisfu diyatil hurri. Al-Islam yang boleh ada sehingga nilainya kafir separuh saja. Wabillahi qala babu fi rajulin yuqatilu rajulan fayadfa'uhu an nafsihi. Wabillahi qala an Sultan bin Ya'la an abihi qala qatala ajirun li rajulan fa'adza yadahu man faza'aha pada darat saniyat. Nah, darat kokrok rontok boleh protol. Fa'adza Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ahdaraha wa qala aturidu ayyaba ayatahu fi tika naqdihima al-faqli qalat wa akhbarani banu Abi Mulaikah an jaddihi anna Abu Bakr radhiyallahu anhu akhbaraha wa qala fa'udat sana Taqdamuha itu menggigitnya dengan ujung gigi.
Jadi maksudnya apa? Perbuatanmu yang salah, kamu menggigit tangannya temanmu, sehingga kalau dia tarik tangannya rontok gigimu ya salahmu sendiri. Maka ada orang itu digratiskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala ba'udat sinu, telah binasa giginya itu. Maksudnya apa? Gratis, nggak ada nilainya gigi tersebut, salahnya sendiri. Maka pelaku kriminal itu tidak mendapatkan hak karena dia melakukan kezaliman. Perampok kita bunuh, tidak bisa, kita disuruh bayar diatnya, salah dia, salah sendiri yang merampok. وبه قال أن على بن أمية ذكر في هذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعبد إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه. Ya, artinya kalau kamu nggak terima ini ya, kamu mau nggak kalau dibalik? Kamu kan yang menggigit, nah seandainya kamu digigit mau nggak? Nggak mau kan, sama aja. Wabillahi qala fatu fiman taqabbata bi ghairi ilmi fa'anata. Pura-pura menjadi topik padahal dia bukan topik. Fa'anata, lalu dia membuat keberatan. Membuat keberatan maksudnya apa? Membinasakan orang yang jadi pasiennya, apakah jadi mati atau jadi cacat. Wabillahi qala an amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taqabbaba wa la yu'lam minhu shay'un fa huwa dhaminun. Qala Nasr qala hadatsani Shu'aib Ada tashkil. Wabillahi qala hadatsani Abdul Wahid alladhi naqadimu ala abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma tabibin taqabbaba ala qaumin la yu'rafu lahu taqabbun qabla dhalika fa'anata fahuwa dhaminun. Wa qala Abdul Aziz amma innahu laysa bil ma'di innama huwa qatul urufi wal batu wal qaidu. Nah, ini beliau menjelaskan apa itu anata, membuat keberatan itu apa. Laisa bin na'ti, bukan sifat. Karena kata-kata na'tun dalam bahasa keseharian itu adalah sifat. Anata bukan an-na'ti, tapi dari anat, bukan dari na'at. Beliau menjelaskan supaya tidak dirancukan oleh orang yang bacanya. Nah, contohnya anak adalah qat'ul uruq, memotong urat, wal batu sama dengan kai, wal kayu atau sama apa ini? Ada ta'alluqnya nggak sih? Tidak, ini al-batu al-kayu, tapi kalau di ada wawunya ataf mestinya itu berbeda. Wal batu asyaqqu, membelah. Dan kita ikuti yang disyarah ini daripada yang ditaklifkan ini. Nanti tadi kan nggak tepat. Maka ringkasnya anata itu membuat motorat kepada orang yang didokteri oleh dia tadi. Asalnya sendiri al-anat adalah al-masyaqqah. Wa bihi qala babu fi tiyatil khata'i shibhil amdi. Wa bihi qala an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala musaddadun fatabayya al-fathi thumma tafaqa faqala ala inna kulla ma'suratin kanat fil jahiliyyati min dalil aw malik tukaru wa tud'a tahta al-qadamayya bila makana min siyaqatil haji wa sadanatil baiti. Thumma qala ala inna tiyatal khata'i shibhil amdi makana bisawti wal asab mi'atun min al-ibli minha arba'una fi butumiha awladuha. Satu. Wa bihi ilaihi qala an Khalid nadara bi hadzal isnad ahwa ma'nahu. Wa bihi ilaihi qala babu fi jinayatil abdi yakunu lil fuqara. Jadi ada budak miliknya orang-orang fakir. Budak itu melakukan kriminal, gimana ini? Dan orang fakir nggak bisa bayar dia. Wabihi ilaihi qala an Imran bin Husain anna gulaman bi unasin fuqara qata'a uduna gulamin bi unasin aghniya. Fa ata ahluha Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya Rasulullah
inna unasun fuqara falam yaj'al alaihi syai'an. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Wa bihi la qala tabu fi man qutila fi imniya baina qaumi. Ini tadi sudah. Wa bihi la qala an ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala fi imniya aw lam yakun bainahu bi hajarin aw bi sawtin fa aqulu qata'i. Wa man qatala amdan fa qawatu yadayhi. Wa man hala bainahu wa bainahu fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa fa'aklu khata disamakan dengan dilihatnya salah yang tidak sengaja. Padahal dia yang tidak sengaja adalah apa? Mukhaffafah. Wabihi ilai qala tabu kitabati tanfahu bi jinha. Dabah kendaraan binatang zaman dulu tanfahu bil jilha, dia menyepak dengan kakinya. Wabihi ilai qala Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rijalu jubarun. Gratis alias tidak ditanggung oleh pemilik hewan. Jadi misalnya saya parkir kuda, kemudian ada anak kecil mendekati, disepak oleh kuda saya tidak menanggung. Kemudian dijelaskan oleh Imam Abu Dawud Jalalain. Qala Abu Dawud at-tabatu tadriku bi jinha wa warajiku. Nah, meskipun kita menungganginya, kita tidak menanggung. Karena apa? Karena dengan kaki itu di belakang. Tapi kalau dengan tangan alias dari depan, maka kita yang menanggung. Karena kita yang bisa menyetir dia. Kalau belakang nggak bisa kita setir. Tapi di sini derajatnya baik. Wabihi ilai qala babul ajma' wal ma'tin wal bi'r jubarun. Binatang dan tambang dan sumur gratis alias tidak ada dietnya. Seandainya ada orang yang mati di situ, kita buat sumur, kemudian ada orang tercebur di sumur kita nggak nanggung. Wabihi ilai qala Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma' Turbuha jubarun, wal ma'tin jubarun, wal bi'r jubarun, wa fi rikazi al-humus. Kemudian ajma dijelaskan oleh Abu Dawud, binatang yang bagaimana? Qala Abu Dawud al-ajma' al-munfalitatu allati la yakunu ma'aha ahadun wa takunu bil nahari la takunu bil layli. Ya, jadi yang terlepas di siang hari. Kalau di malam hari itu tanggungannya si pemilik kuda mau keluar malam hari gimana? Berarti kamu teledor, nggak mengikat kudamu, kamu salah, kamu menanggung. Kalau siang hari memang waktunya kuda lepas dari rumput. Wabihi ilai qala babu finnari ta'addar. Wabihi ilai qala Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naru jubarun. Ya, rumahnya kebakaran, kemudian mengenai tetangga tidak menanggung ya. Karena dia tidak ada keinginan untuk membakar rumah tetangga. Wabihi ilai qala babul qisasi minasini. Wabihi ilai qala an Anas bin Malik qala kasrati Ubayy uktu Anas bin Nadir sani yatamu adem. Fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqadha bi kitabillah al-qisasa. Faqala Anas bin Nadir walladhi ba'athaka bil haqqi la tuksaru saniyatuha al-yawma. Qala ya Anas kitabullah al-qisas. Faradu bi arshin wa aqaduhu. Arshin ganti rugi. Fa'ajiba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Allah menuruti sumpah dia alias dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sumpahnya itu. Qila lahu kaifa yutasul nasin qala tubrad, dikikir. Jadi misalnya giginya protol separuh. Nah, maka untuk mengganti kisosnya bagaimana? Nah, dikikir sampai giginya tinggal separuh.
kok enggak dibandem batu saja? Karena kalau dibandem batu itu bisa nanti yang pecah seluruh giginya. Maka kisosnya meskipun dia membandem dengan batu ya, kisosnya tidak dibandem dengan batu karena nanti apa? Bisa rontok semua. Tahu bandem dilempar. Ini berarti pabrik apa itu? Marnen itu harus ganti gigi saya nih karena dulu saya gigi rontok satu itu udah makan marnen. Pabrik marnen ini orang ngajar dengan ini. Nah, tapi nggak tahu saya pabriknya yang mana. Sampai di sini ada pembahasan. Nah, nah siapa yang mengukurkan? Berarti dokternya. Ya sama aja, yang mau basir yang terkena hukum. Ada orang merintah orang untuk membunuh Jokowi misalnya, suruh Sambo untuk membunuh 5 laskar FPI. Siapa yang jadi Sambo atau Jokowi? Sambo. Nah, Jokowi dia apa kan? Bandem das ya. Tapi nggak bisa dikisos ya, karena yang dikisos itu adalah apa? Yang mubashir. Nah, dokternya salah, dosa, ibunya salah, dosa. Tapi yang disuruh untuk mengkisah, yang disuruh untuk membayar dia adalah dokternya tadi. Udah lagi. Nah, ngobatin apa? Ngobatin orang sakit. Terus? Ternyata salah obatnya. Oh, gitu. Kenapa salah? Nah, kenapa keliru? Kenapa keliru? Kelirunya apa? Dosisnya kebanyakan. Akhirnya apa? Membuat kematian misalnya. Hadza lam aqra. Tapi kalau secara kias bahwa orang yang melakukan taksir atau keterederan dia menanggung, orang yang tidak melakukan taksir tidak menanggung. Sehingga seperti ini Allah a'lam, hakim yang menentukan. Ya Pak Dokter, kok salah ya? Oh iya, saya lagi mikir nikah lagi nih Pak. Jadi keliru ngitungnya. Oh gak mau taksir ya. Ngurusi pasien malah mikir nikah namanya. Akhirnya apa? Dihukum oleh qadhi. Wajar kan? Karena taksir. Kalau tidak ada taksir, mohon maaf, ini sudah sesuai hitungan saya benar nih. Alhamdulillah tidak benar. Tapi kayaknya apa ada kasus kayak begitu? Ada juga. Terus biasanya gimana biasanya? Teman saya pernah kanker otak. Kemudian dokternya mengatakan, Pak, ini kalau diambil kankernya, kalau nggak diambil kankernya memang pusing terus. Tapi kalau diambil kankernya itu 90% tidak berhasil, 10% berhasil. Kira-kira gitu ucapannya. Mau lanjut tidak? Nah, teman saya bilang, kalau tidak diambil, kalau diambil kemudian tidak berhasil, gimana nanti? Tidak berhasil ya, tidak lama kemudian panjenengan mati. Tapi kami tidak mengharapkan panjenengan mati. Terserah panjenengan mau diambil tidak kankernya. Hanya 90% biasanya gagal. Teman saya mengatakan Bismillah. Akhirnya teman saya diambil kankernya di otaknya, ternyata gagal dan beliau menjadi seperti bayi lagi. Kita tanya, kenal sama saya, ada lupa.
dan perbuatannya seperti bayi yang ngompol di kasur dan sebagainya, dan nggak bisa apa-apa, tinggal hanya bisa tidur di atas tempat tidur. Akhirnya sepekan kemudian atau beberapa hari, akhirnya wafat rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan itu jadi pengampunan untuk dosa-dosanya. Pertama karena sakit itu bagi orang muslim adalah menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua karena dia tawakal kepada Allah tadi, pasrah adalah yang penting kita sudah ikhtiar ya, berusaha untuk mengobati kankernya rahimahullah ta'ala.